dari Uminda Siti Hawa diberi nama yang namanya Syis. Nabi apa? Syis. Setelah 5 tahun, ya, setelah 5 tahun, dalam buku dari Taj Lamrudi, bukunya namanya Akhlak Para Nabi, diceritain tuh di buku tadi. Nabi Syis 5 tahun setelah peristiwa dibunuhnya Habil oleh si Qabil, lalu diangkatlah Nabi Syis. Syis itu menjadi nabi penerus dari Nabi Adam. Tinggal di mana Nabi Syis? Di Mekah. Tinggalnya itu. Lalu Nabi Syis diberikan 60 suhuf, lembaran-lembaran. Jadi jumlahnya lembaran-lembaran itu sebanyak 60. Dikembangkanlah tuh, ya, 60 suhuf oleh Nabi Syis dalam rangka apa? Ya, dalam rangka dakwahnya Nabi Syis, ngajak orang pada masa itu. Nabi Syis jadi salah satu putra dari Nabi apa? Adam. Punya keistimewaan Nabi Syis itu. Saya bacakan, saya kutip tadi dari buku Akhlak Tentang Para Nabi. Yang kedua, buku kumpulan tanya jawab keagamaan. Jadi ada buku judulnya Tanya Jawab Keagamaan yang dikarang disusun oleh Kiai Abdul Ali. Jadi seorang kiai namanya Abdul Ali, Abdullah Ali, nyusun buku diberi nama Tanya Jawab Keagamaan. Nah, salah satunya Nabi Syis merupakan orang pertama setelah Nabi Adam dan Hawa dipercaya untuk menjaga nur Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Allah pertama kali menciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW sebelum menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Jadi keberadaan Nabi Adam sebagai manusia pertama lebih didului. Didului apa? Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad dulu, baru diciptakan Nabi Adam. Dan alam semesta beserta isinya. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa, sebelum menciptakan alam beserta isinya, itu lebih dulu diciptakan apa? Nurnya Nabi Muhammad. Walaupun jasadnya Nabi Muhammad belum diciptakan oleh Allah, baru nurnya. Justru Nabi Adam itu diciptakannya karena nurnya Nabi Muhammad. Tuh. Makanya sering saya bilang, beruntunglah, bahagialah kita ini, Pak. Ya, walaupun kita ini, keberadaan kita ini paling belakang. Bahkan kita nggak ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi kita mengimani Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Nah, singkatnya, ada lagi buku yang disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Bukunya namanya Hujjatullah, menyebutkan tentang nur Nabi Muhammad.
Nur Nabi Muhammad senantiasa terlihat bersinar di wajahnya Nabi Adam. Cahayanya nampak seperti apa matahari bersinar terang benderang. Ini nurnya Nabi Muhammad itu nampak kelihatan pada wajahnya Nabi Adam. Seperti apa itu nampaknya? Seperti sinar matahari. Makanya Bapak dan jamaah ketika kita baca As-Syraqah, ya, Syekh Ja'far itu kemudian menyusun syair-syair dalam rangka memuji Nabi. Salah satunya anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa qawli. Menggambarkan tentang siapa Nabi Muhammad itu laksana syamsun, matahari, artinya bisa menerangi alam. Coba kita nggak ada matahari, nggak terbit coba ada. Dunia dalam keadaan gelap. Nabi itu laksana matahari, menerangi alam semua. Dengan matahari alhamdulillah kita hidup menjadi sehat. Karena dalam dunia kesehatan sinar matahari itu mengandung vitamin apa itu? D ya. Sangat bermanfaat bagi diri kita. Matahari. Nah, Nabi itu diutus oleh Allah ke dunia seperti matahari. Anta syamsun, anta nurun fauqa nuri. Engkau laksana cahaya di atas cahaya. Anta badrun, engkau Muhammad laksana badar, bulan purnama tanggal berapa? 14. Terang apa redup? Terang. Sehingga kadang-kadang orang dipakai itu tanggal 14 setiap bulan yang disebut dengan badar untuk memandu cinta. Dengan di bawah sinar bulan yang begitu terang. Begitu terang. Kita kalau berduaan begini ya, rasanya dunia milik kita berdua. Disaksikan dengan rembulan yang begitu terangnya tanggal 14, namanya badar. Allah. Seperti itu Nabi Muhammad. Anta iksiru wa qoli, engkau Muhammad laksana permata wa qoli yang harganya amat mahal. Harganya amat mahal. Nabi Muhammad itu laksana permata yang harganya amat mahal. Nabi Adam wajahnya terlihat bersinar-sinar terang kayak matahari lantaran apa? Nurnya Nabi Muhammad. Kemudian Allah mengajak kepada Nabi Adam itu untuk berjanji agar senantiasa menjaga nurnya Nabi Muhammad. Allah dialog dah kepada Nabi Adam. Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa menjaga nurnya Nabi Muhammad SAW yang aku telah tetapkan dalam dirimu. Jadi dalam diri Nabi Adam itu ada nurnya Nabi Muhammad. Yang tadi dibilang anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri.
Janganlah sekali-kali kamu, ya, jangan sekali-kali kamu sia-siakan itu. Nur yang ada pada dirimu itu nurnya Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali kamu itu tidak menjaga nurnya Nabi Muhammad, kecuali kepada orang-orang yang suci lagi mulia. Jadi artinya bagaimana? Nur itu harus kamu jaga, jangan sekali-kali kamu sia-siakan, kamu berikan, kecuali kamu berikan sebagai penerusnya orang-orang yang suci, orang-orang yang mulia. Lalu janji itu dipegang, diterima oleh Nabi Adam dengan senang hati, tangan terbuka. Kemudian nur ini bersemayam, nur yang ada, nurnya Nabi Muhammad kepada Nabi Adam, kemudian bersemayam di dalam diri Siti Hawa, istrinya Nabi Adam. Nah, ingat Bapak dan jamaah, sebutan Siti itu singkatan dari apa? Kalau laki disebut dengan as-sayyid, kalau perempuan asalnya sayyidah. Rada apa nyebutnya? Rada berat, akhirnya sayyidah disebutnya menjadi apa? Siti, Siti Khadijah. Berarti Sayyidah Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah, asalnya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah. Rada panjang kan? Rada berat, orang nyingkat aja dah dari Sayyidah menjadi apa tadi? Siti. Siti. Jadi nurnya Nabi Muhammad ada pada Nabi Adam dititipkan, yang akhirnya bersemayam nurnya kepada Siti Hawa. Tak lama setelahnya itu lahirnya seorang anak laki-laki, itulah yang namanya Nabi Syis. Setelah meninggal ayahnya Nabi Adam, nah nur Nabi Muhammad itu pindah. Ya, nur Nabi Muhammad itu pindah kepada Nabi Syis, pada Nabi Syis. Singkatnya, Nabi Syis umurnya 900, ya, umurnya mencapai 900 lebih umurnya, 912 umurnya Nabi Adam baru wafat. Nabi Syis itu umur yang cukup apa itu? Panjang. Umurnya keturunan dari Nabi Adam itu cukup panjang. Ya Allah, Pak, kalau 912 bagaimana itu? Nah, Nabi Adam itu panjangnya, dirinya Nabi Adam itu 60 hasta panjangnya. Jadi satu hasta kalau kita ukur ini yang normal dari tangan manusia normal, artinya umumnya dari ujung sini sampai sini nih, itu namanya satu hasta. Katakanlah ada 30 apa nih senti. Kalau Nabi Adam panjangnya 60 hasta, ya tinggal kaliin 30 berapa senti, berarti 60 kali 3 berapa? 60 kali 3 280. Iya. Berarti Nabi Adam pendek apa tinggi? Tinggi. Nabi Adam. Nanti, nah umat Nabi Muhammad itu malah lebih kurang lagi dari Nabi Adam. A'maru ummati ma baina sittin wasabin, umur umatku itu antara 60 70. Itu paling tinggi 70 tuh.
Jadi kalau sekarang udah ada yang 69,99 hari, ya tinggal berapa? Nah, Nabi bilang begitu. Enggak seperti Nabi Adam. Nabi Adam panjangnya tadi 60 hasta. Nah, kita panjangnya udah sampai segitu, gitu. Dan nanti di surga, nih kita kembali keadaannya seperti Nabi Adam. Jadi di surga itu gak ada yang kecil, gak ada yang pendek, panjang, tinggi, seperti siapa? Nabi. Balik lagi nanti ke asal. Wafat di Mekah, dimakamkan, dikuburin di mana? Di Jabal Abi Kubais. Dikuburinnya di situ. Nabi apa tadi? Nabi Syis yang mendapatkan nur Nabi Muhammad turun ke Nabi Adam dan Nabi Adam turun. Nah, kemudian dilanjutkan dakwah dari Nabi Syis kepada nama anak putra dari Nabi Syis yang disebut dengan Anus namanya, untuk menyebarkan apa? Meneruskan dakwah wasiat dari Nabi Syis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.